Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Jadi kali ini gue mau review Champions League. Ada dua pertandingan yang gue mau review. Itu adalah Chelsea Dortmund yang pertama, yang kedua itu PSG Bayern Munchen. Nah, kita bahas dulu Chelsea. Chelsea seperti yang kita tahu ini adalah match yang bisa menjadi momentum mereka untuk bangkit setelah menang 1-0 lawan Leeds. Tentu saja kemenangan beruntun akan menjadi memantik moral bagi para pemain dan juga pelatih dari Chelsea, Potter. Dan mereka sulit lakukan itu. Ya, musim ini dua kemenangan beruntun aja mereka sulit lakukan. Dan mereka akhirnya bisa menang 2-0 di kandang lawan Dortmund dan memastikan diri lolos ke babak 8 besar. Nah, eh ini pertama kalinya menang 2-0, ini pertama kalinya Chelsea cetak lebih dari satu gol di 2023. Jadi ya cukup menyedihkan memang, terjadinya baru di Maret, di bulan ketiga. Artinya 2 bulan lu nggak bisa cetak lebih dari satu gol. Nah, anyway, kita bahas dulu dari starting 11. Chelsea main dengan 3-4-3 seperti yang mereka tunjukkan lawan Leeds. Cuman bedanya adalah pada saat melawan Leeds itu yang sayap wing back kanannya itu si Loftus-Cheek. Sekarang mereka main dari 3-4-3, Kepa di belakang, Koulibaly, Cucurella dan juga Fofana sebagai 3 center back. Cucurella mainnya keren by the way. Koulibaly juga. Di 4 pemain tengah itu Chilwell di kiri, Kovacic, Enzo dan juga Reece James. Dan di depan Felix, Havertz dan juga Sterling. Nah, untuk Dortmund, Dortmund ini bukan tim ecek-ecek. Dortmund di Bundesliga itu peringkat kedua, poinnya sama dengan Munchen. Poinnya sama dengan Munchen. Jadi ini tim bukan tim ecek-ecek. Mereka beberapa pertandingan sebelum ini 9 kemenangan beruntun sebelum pertandingan ini, menunjukkan bahwa mereka memang bukan tim yang bisa dianggap remeh. Mereka sedang dalam performa yang bagus juga lah, ibaratnya seperti itu. Ya, mereka turun dengan 4-1, 4-1 atau 4-3-3, nggak ada beda sebenarnya. Meyer, kipernya bukan si Kobel. Kobel itu nggak bisa main di pertandingan kali ini. Adeyemi pun demikian, Moukoko pun demikian. Padahal peran dari ketiga pemain ini cukup penting. Ya, Kobel itu ada di bench, tapi nggak main. Nggak tahu gua. Mungkin cedera ringan kali. Meyer yang main, Marius Wolf di kanan, Sule, Slotterbeck, Rafael Guerrero, Emre Can, Bellingham, Oskan, Brand di sayap kanan, Royce di sayap kiri dan juga Sebastian Haller. Nah, bagaimana jalan pertandingan? Sebenarnya ini pertandingan yang menunjukkan bahwa Chelsea bisa bermain bagus. Bagus dalam arti apa? Kita tahu Dortmund ini mainnya seperti apa. Chelsea Potter ini tahu Dortmund akan menguasai pertandingan, mereka akan lebih banyak ball possession. Yang dimanfaatkan oleh Chelsea apa? Yang dimanfaatkan oleh Chelsea adalah transisi. Mereka jauh bermain lebih direct, bermain jauh lebih mengandalkan counter attack, transisi, karena mereka punya 3 pemain cepat di depan. Felix, Havertz dan juga Sterling itu berkali-kali memanfaatkan space yang ditinggalkan oleh pemain dari Dortmund. Karena lu lihat, backnya itu Marius Wolf, Sule, Slotterberg dengan si siapa, Rafael Guerrero. Nyaris mereka itu semua nggak punya speed. Mungkin Guerrero agak mending, tapi Slotterberg dan juga si Sule ini yang sering kali dibombardir oleh Sterling, Havertz, Felix dengan trupas-trupas yang diberikan oleh para pemain dari Chelsea. Dan itu berkali-kali mereka dapat 2 gol dianulir. Itu yang pertama, 2 gol offside. Sterling kalau nggak salah dua-duanya offside. Terus golnya itu kan juga berdasarkan skill dari Havertz juga kan, gol pertama itu yang Sterling. Skill Havertz, dia bawa dari tengah terus berkombinasi, terjadilah di sayap, posisinya lakukan cutback. Terus si Sterling miss kick dan akhirnya dia bisa lakukan shots kedua dengan baik. Dan selebihnya, ya mereka dapat banyak peluang counter. Havertz berapa kali, Felix juga demikian. Sedangkan Borussia Dortmund, mereka memang menguasai pertandingan, tapi they don't create peluang yang begitu berbahaya. Ini yang menjadi problem dari Dortmund. Ya, Bellingham main kerja keras tapi so-so. Main gak bagus tapi gak jelek. Emre Can ya cukup solid di tengah, tapi sisanya itu Brand itu diganti menit 5. Bayangin, menit 5 udah diganti dengan Reina. Walaupun Reina gak jelek amat. Cuman ada yang kurang dari Dortmund, yaitu soal kreativitas di tengah. Ya, gue lihat pemain tengahnya itu selain Bellingham nggak ada yang bisa diharapin.
Sesimpel itu. Dan ketika Chelsea bermain dengan solid, terutama di lini defense mereka itu sangat solid ya. Kalau kalau di pertandingan kali ini, Cucurella, Chilwell, Koulibaly, Fofana dengan Reece James, ketika mereka bertahan, mereka membangun sebuah tembok yang begitu besar, sehingga ya nggak heran juga Cucurella jadi man of the match kan. Jadi ini kemenangan yang penting untuk Chelsea, bahwa mereka bisa menang 2 kali beruntun dan lolos ke babak selanjutnya. Gue harap ini menjadi pemantik moral mereka, yang meningkatkan kepercayaan diri pemain, dan mereka bisa bangkit segera. Karena cukup menyedihkan kalau kita lihat Chelsea sekarang ada di peringkat 10 Liga. Ya cukup menyedihkan. Itu bukan tempatnya mereka. Semoga Chelsea bisa bangkit, karena Potter ini beberapa kali kan masih coba formasi. Semoga dia tahu nih bahwa formasi dia tadi malam dengan lawan Leeds itu kan sudah cukup jalan. Ya tinggal dipoles lagi lah, tinggal dimatangkan. Terus kita ke match tadi malam, itu ada Munchen PSG. PSG tertinggal 1-0 di leg pertama. Mereka kali ini main di Allianz Arena di kandang Munchen. Terakhir mereka main di kandang Munchen itu mereka menang 2021, menang 3-2. Menang 3-2. Terakhir kali di mana, di kandang Munchen. Ya, mereka menang itu di 2021. Nah, kita bahas dulu starting 11 deh. Munchen itu main dengan 4-2-3-1 di atas kertas. Kita bicara di atas kertas. Sommer main, De Ligt, Upamecano, Alphonso Davies, Stanisic. Di tengah ada Goretzka dengan Kimmich. 3 pemain di belakang Choupo-Moting itu Musiala kiri, Muller tengah, dan juga si Coman di kiri, di kanan. PSG main dengan 3-5-2. Donnarumma, Pereira, Ramos, Marquinhos, Hakimi, Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, dan juga di depan ada Messi dan juga Mbappe. Absennya Neymar sangat amat pengaruh, gue bilang. Karena ketika lu hanya bermain dengan 2 pemain di depan, Messi dengan Mbappe, akan sangat mudah untuk mematikan serangan dari PSG. Karena terbaca gitu, bolanya itu kalau nggak ke Messi, ke Mbappe. Selesai. Itulah awal dari serangan PSG, 2 pemain ini. Dan ketika Messi dan Mbappe dimatikan di pertandingan kali ini, bener-bener dibuat nol, ya di tackle, di marking ketat, nggak bisa ngapa-ngapain juga PSG secara overall. Ya, kenapa gue bilang tadi Munchen itu main 4-2-3-1 hanya di atas kertas? Karena kalau kita berbicara di pertandingan, implementasinya seperti apa, ketika mereka melakukan build up serangan, maka akan menjadi pola 3 back. Stanisic, Upamecano dengan De Ligt. Davies dengan Coman akan mengisi sayap, Muller dengan Musiala akan berbagi tugas di kreativitas tengah, Goretzka, Kimmich akan lebih menyeimbangkan, dan Choupo-Moting di depan. Jadi secara formasi 4-2-3-1, tapi ketika mereka melakukan build up serangan, mereka akan membentuk 3 back. Stanisic ini menurut gue permainannya luar biasa loh tadi malam. Dia, Upamecano, Davies, sama De Ligt ini 4 pemain defense yang luar biasa tadi malam. Bener-bener kompaknya minta ampun, sulit sekali ditembus. Nah, di babak pertama, ya, gue sih mengharapkan PSG akan mengambil inisiatif untuk melakukan penyerangan. Ternyata nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Mereka hanya dapat 2 peluang besar. Satunya dari transisi, ya, yang peluang Messi itu, berkat cutbacknya si Nuno Mendes, sama si kesalahannya Sommer yang ngawur itu, kiper nggak jelas ini lah, ya. Ngelawak di babak pertama, kerebut bolanya, beruntung masih ada De Ligt melakukan goal line clearance yang luar biasa kalau menurut gue. That's it. Apakah Munchen mendapatkan peluang emas juga di babak pertama? Enggak juga. Munchen pun kesulitan di babak pertama untuk menciptakan peluang. Ya, ada peluang, ya, Goretzka lah, tendangan dari jarak 250 meter lah. Terus ya Musiala pun beberapa kali, ya setengah peluang lah. Munchen lebih banyak peluang, cuman setengah peluang. Sedangkan PSG sedikit peluang, tapi peluangnya itu jauh lebih berbahaya. Nah, babak pertama kedua tim kelihatan berhati-hati, cukup membosankan, cukup ngantuk, ibaratnya seperti itu. Nah, masuk babak kedua, Marquinhos ditarik keluar kan menit 36, cedera, terus diganti Mukiele juga diganti lagi menit 46. Yang masuk si Bitshiabu, gue juga nggak tahu, mirip-mirip lah. Jadi nggak kelihatan. Nah, nggak banyak berubah di awal-awal. Bayern Munchen justru lebih mengambil inisiatif. Mereka lebih mengurung PSG. Gue juga bingung, PSG ini memang tim sangat mediocre. Kenapa? Mereka udah ketinggalan 1-0, tapi mereka memilih untuk tetap bertahan.
tetap bertahan mengandalkan counter attack karena memang senjata mereka itu kan counter attack. Ya kan dengan speed. Mereka selalu main dengan template yang sama. Ketika bola itu dapat direbut, umpan ke Messi, Messi terupas ke Mbappe. Kalau enggak langsung terupas ke Mbappe, long ball ke Mbappe. Itu berkali-kali dilakukan PSG di pertandingan kali ini dan 70% itu gagal. Terbaca. Nah, masuk babak kedua, Munchen lebih agresif, dapat gol tapi dianulir karena offside tipis, ya kena kepalanya Choupo-Moting baru ke Muller. Itu aja udah menimbulkan bahwa Bayern Munchen jauh lebih berbahaya kan. Akhirnya mereka dapat menit 61 itu pun lewat kesalahan dari Verratti. Ya kerebut, ya gua nggak tahu lah. Lu sebagai pemain senior tapi masih bisa melakukan blunder seperti itu. 1-0, Choupo-Moting. Tap in, gampang. Dari umpannya itu kan Goretzka itu kan benar-benar memanjakan. Habis itu Choupo-Moting langsung diganti menit 68 digantikan Leroy Sané. Leroy Sané ini masuk menit 68 peluangnya itu dapat dia dapat peluang lebih banyak dibandingkan rekan-rekan setimnya selama 60 menit, tapi semuanya itu gagal karena decision making yang dilakukan oleh Leroy Sané. Harusnya dia passing, harusnya dia shot, tapi malah dia lakukan sebaliknya dan itu berkali-kali ada 4 peluang kalau nggak salah counter attack. Kan abis 1-0 itu PSG jauh lebih menekan. Nah, Bayern Munchen yang mengincar counter attack, dapat beberapa kali counter attack, ya Leroy Sané ini yang gagal dan nggak heran dia dijadikan pemain cadangan karena beberapa kali nggak efektif. Itu yang bahaya. Kalau mereka posisi tertinggal, mereka butuh gol, pemain seperti ini tidak bisa cetak gol, itu yang menghambat Munchen untuk meraih kemenangan. Maka dari itu kan dicadangin beberapa pertandingan terakhir. Terus PSG lakukan 3 pergantian pemain, Fabian Ruiz gantian Zaire Emery. Menurut gua ya lu nggak bisa memberikan beban kepada pemain yang umurnya ini masih 17 tahun. Aduh. Menit 81 Hugo Ekitike masuk menggantikan Vitinha, main jauh lebih oportunis lah PSG. Mengganti gelandang dengan striker. Juan Bernat masuk ganti Nuno Mendes. Begitu juga dengan respon dilakukan oleh Munchen. Sadio Mane masuk gantiin Musiala. Musiala by the way mainnya ya oke, nggak jelek, tapi beberapa kali dia juga melakukan kesalahan passing dan juga dribblenya itu terlalu lama sehingga memecahkan momentum dan kerebut by the way. Gnabry masuk menggantikan Coman mainnya keren by the way di pertandingan kali ini dan dia selalu main keren di 2 leg. Terus Joao Cancelo masuk menggantikan Thomas Müller. Nah, menit 86 ini di 2 pergantian pemain Gnabry masuk dan Joao Cancelo, Munchen benar-benar main pure dengan 3-4-3. Ya, kok Cancelo main di sayap kanan, Stanisic masuk ke tengah dengan Upamecano dengan De Ligt, Davies isi di sayap kiri, di tengah tetap ada 2 pemain, di depan ada 3 pemain cepat, Gnabry, Sané dan juga Mane. Nah, ini tujuannya apa? Ya, gue paham apa yang dimaksudkan oleh Nagelsmann, yaitu mengincar counter attack. Ya, bertahan lebih dalam, nggak dalam-dalam juga sih, dibilang dalam nggak juga, tapi mereka lebih mengincar counter attack. Ya, membiarkan PSG lebih menguasai bola, tapi PSG ketika mereka mengambil inisiatif, mereka menguasai bola, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada kreativitas, 0, 0. Nggak ada kreativitas. Messi, Mbappe, ketika dia 2 ini dimatikan, entah Vitinha lah yang dimainin, Fabian Ruiz lah, aduh ampun, bener-bener ini pemain-pemain mediocre yang nggak jelas sama sekali. Dan kelihatan mereka tidak punya mental. Ketika mereka tertinggal 2-0, mereka pun tidak menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Mereka tidak menunjukkan bahwa mereka fight untuk bisa memperkecil bahkan comeback. Bahkan peluang mereka di babak kedua yang besar itu hanya dari Ramos, pemain belakang. 2 kali heading dari corner. Dan kelihatan Ramos ini kelihatan paling ingin menang. Dia yang punya mental, tapi lu punya mental sendirian itu nggak cukup. Sedangkan pemain-pemain lain tidak punya mental itu. Nah, ini yang repot no PSG dan ini berkali-kali dan akhirnya mereka kebobolan menit 2-0 ya, killing the game lah. Itu counter juga kan. Nah, maksud gue inilah yang gue bilang berkali-kali bahwa PSG ini bukan tim besar tapi tim kaya doang. Tim besar itu harus punya mental dan itu ditunjukkan Munchen. Munchen apakah main spektakuler? Enggak juga. Tapi mereka main solid as a team. Mereka tunjukkan bahwa permainan ini adalah team player. Football ini team player, bukan individual player. Dan PSG itu sangat individual. Ketika bertahan Messi, Mbappe jalan kaki, bukan jalan kaki, diem di tempat, di depan. 2 tipe defense, itu ada yang pertama high press, yang kedua bertahan di babak sendiri. Tinggal pilih yang mana. Atau yang ketiga mungkin parkir bus. PSG
parkir bus enggak, bertahan di babak sendiri, dua pemain gantung di depan, pressing pun enggak. Karena dua pemain ini bukan di depan itu untuk pressing, enggak. Jalan kaki, diem. Sistem, jadi PSG itu sistemnya nggak ada, fighting spiritnya nggak ada, mentality nggak ada, cuman murni skill individu. Teamwork pun nggak ada. Skill individu dari pemain depan. Dengan speed di sayap. Ashraf dengan Mendes yang biasanya dikasih trupas-trupas. Tapi kali ini nggak kelihatan sama sekali semua. Karena apa? Bayern Munchen lebih bermain as a team. Ini yang menjadi problem. Bayern Munchen menunjukkan mental mereka. Menunjukkan bahwa mereka bermain jauh lebih tenang. Mereka tahu apa yang mereka sudah mau lakukan. Nagelsmann ini pelatih yang masih sangat muda. Tapi gue lihat dia begitu baik dalam membuat tim ini bermain sangat dewasa. Ini yang menjadi plus point dari Bayern Munchen. Dan orang boleh meremehkan Bayern Munchen musim ini terseok-seok. Tapi kita ingat, mungkin kalian nggak tahu, Bayern Munchen walaupun terseok-seok di Liga, mereka baru kalah 2 kali di musim ini. Di semua kompetisi, 2 kali aja. Yaitu lawan Augsburg sama lawan Munchen Gladbach. Munchen Gladbach itu mereka kena kartu merah di awal-awal. Di awal-awal kena kartu merah, itu pun mereka masih kalah tipis 3-2. Augsburg mereka kalah 1-0. Sisanya kebanyakan memang imbang, 7 kali imbang kalau nggak salah di Bundesliga. Tapi di Champions League mereka sapu bersih semua kemenangan dari fase grup. Fase grup mereka dapat 18 poin dari 6 pertandingan. Di di babak 16 besar mereka menang 2 kali dengan clean sheet. Ini yang orang nggak lihat. Kalau bukan mental dan teamwork, apalagi? Secara skill individu mungkin mereka kalah dengan PSG, terutama di lini depan. Tapi secara skill individu, secara teamwork, seorang Choupo-Moting aja bisa cetak gol. Pemain yang bapuk bisa cetak gol. Itu kan menjadi problem bagi tim lawan yang kebobolan. Ya, dan gue bilang berkali-kali, gue bilang pada saat itu, udah berapa lama gue bilang PSG ini gak bakal kemana-mana. Dan kembali lagi terbukti musim ini. Dan ya, untuk fans PSG sah-sah aja untuk kalian bilang next year ya. Kita lihat next year seperti apa. Ujung-ujungnya seperti ini terus, kena PHP terus kalian. Mau ada Messi, Mbappe, Neymar pun gue bilang gak bakal kemana-mana. Karena mereka tidak punya yang 4 dari 5 komponen mereka gak punya. Teamwork, mentality, fighting spirit, strategi mereka nggak punya. 4 biji, mereka cuma punya skill individu. Dan untuk memenangkan Champions League is not about skill individu, karena skill individu bisa dimatikan dengan teamwork, dan itu sudah dibuktikan dengan Munchen. Defense mereka rapi, lini tengah mereka rapi, semua pemain mau bekerja keras, semua pemain ingin bertanggung jawab atas timnya ketika menyerang maupun bertahan, dan itu tidak dilakukan oleh PSG. Jadi sangat layak menang untuk Munchen. Selamat Munchen lolos ke babak selanjutnya, dan seperti yang bertahun-tahun sudah berlalu, Munchen ini adalah salah satu favorit juara. Walaupun penampilan di Liga terseok-seok, sama dengan Madrid kan, penampilan di Liga sebenarnya nggak bagus-bagus amat, terseok-seok, tapi di Champions League mereka berdua ini selalu membuktikan bahwa mereka punya mental yang tidak dimiliki oleh tim-tim lain. Oke, segitu dulu. Kita mungkin besok bahas Manchester United menghadapi Real Betis. Kita lihat, semoga menjadi match yang seru karena jam 3 subuh lagi, aduh ampun. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.